Indonesia boleh berbangga sudah memiliki kereta cepat seperti di Tiongkok atau Jepang. Walau trayeknya masih jarak pendek, WUS bisa jadi simbol modernisasi transportasi di dalam negeri. Sayangnya, cepatnya laju kereta tak sebanding dengan cerita indah pembangunannya. Proyek WUS nyatanya menyisakan utang besar. Dan kini, ada dugaan korupsi yang tengah diselidiki Komisi Anti Rasuah (KPK). Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. KPK memang tak menyebut nama, tetapi salah satu pihak yang dinilai bisa memberi informasi soal WUS adalah mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Tetapi Mahfud menegaskan dirinya tak berkewajiban melapor KPK, sebab itu tugas KPK untuk mencari informasi terkait dugaan korupsi. Ini sudah rame ya, pada tanggal 12-13 sudah rame ketika Pak Purbaya mengatakan canda bakai arah hutang. Rame itu. Terus muncul beberapa isu, lalu saya ngomong di tanggal 14, sudah hari ketiga. Lalu KPK katanya, kalau Pak Mahfud diminta ngelapor. Untuk apa saya ngelapor? Nggak ada kerjaan. Nggak ada di dalam hukum itu orang wajib melapor. Orang untuk melapor itu hak menurut pasal 108. Tapi kalau saya dipanggil, saya mau memberi keterangan. Bukan untuk melapor, bukan untuk diperiksa, tapi untuk memberi keterangan. Beda loh, kalau diperiksa itu orang yang diduga terlibat itu diperiksa namanya. Kasakusuk pun mengemuka di publik. Apakah penyelidikan dugaan korupsi WUS benar persoalan hukum atau politis semata? Menurut analis politik Agung Baskoro, capaian lain Jokowi di masa lalu bisa saja jadi bidikan untuk diselidiki. Ini pertarungan narasi lagi dan lagi. Jadi suka atau tidak memang residu dari pemerintahan Pak Jokowi ini ada bekasnya bagi semua pihak baik yang pro maupun kontra. Nah, kalau kemarin soal pribadi dari keluarga Solo, ini soal polisinya nih. Bisa saja bukan hanya soal WUS ini. Bisa saja nanti kemudian soal IKN, kemudian soal infrastruktur lain semacam itu, dan ya keluarga Solo, PSI harus siap-siap nih. Dan saya berharap yang dipertarungkan itu datanya, faktanya, bukan sekedar narasi-narasi ya kebencian, narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab, yang itu jauh dari kata-kata mencerdaskan publik, Mas Mario. Jadi it's okay, nggak apa-apa kita berdebat, inilah demokrasi yang kita pilih, konsekuensinya seperti ini, sehingga apa? Orang jadi tahu WUS itu visibility study-nya seperti apa, perencanaannya dari hulu sampai hilir. Terus operasionalnya berapa sih yang dihabiskan? Orang kayak saya yang merasakan manfaatnya jadi mikir nih, wah saya harus berharap ini dinaikin lagi tiketnya biar saya bisa berkontribusi misalkan. Upaya KPK menyelidiki dugaan korupsi WUS sudah dimulai sejak awal tahun 2025. Pendukung Jokowi mengingatkan agar kasus ini tak melebar dari jalur hukum hingga menimbulkan kegaduhan baru. Kalau konteksnya memang itu kita ingin mengungkap kasus tindak pidana korupsi, dalam soal apapun kita setuju. Siapapun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, kita pasti juga mensupport, mendukung penuh untuk dilakukan tindak ataupun memberikan sanksi secara hukum. Tapi ketika ada suatu isu yang lebih lebih diramu menjadi isu-isu yang lebih politis, mendiskreditkan soal-soal yang menurut saya belum pada titik itu akhirnya membuat kegaduhan di tengah masyarakat, membuat kegaduhan baru di lingkaran publik yang menurut saya itu kan nggak perlu dilakukan. Misalnya perbandingan antara kereta cepat dan Indonesia dengan Arab Saudi yang nggak apple to apple, yang sangat ingin membawa narasi atau membangun stigma baru bahwa ternyata ini jauh lebih murah, udah pasti ada korupsinya dan lain sebagainya. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, proyek kereta cepat masuk ke dalam proyek strategis nasional. Jokowi menyebut ngebet menggeber proyek ini untuk atasi kemacetan. Namun saat ditanya soal beban utang atau kerugian akibat WUS, kata Jokowi, transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, tetapi ada keuntungan sosial. Prinsip dasar transportasi massal
transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Pemerintah melalui Menteri Keuangan tegas menolak pembayaran utang Wush pakai APBN yang mencapai 120 triliun rupiah. Namun Menteri Keuangan Purbaya tak menampik ucapan Jokowi soal kereta cepat sebagai investasi sosial. Hanya saja, Purbaya menegaskan pemerintah punya PR untuk mengembangkan ekonomi di titik-titik pemberhentian kereta cepat, agar tidak berhenti pada kebanggaan infrastruktur semata. Ada betulnya juga sedikit, karena kan WUS sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUS supaya ekonomi di sekitar itu tumbuh. Itu yang mesti dikembangkan ke depan. Jadi nggak ada betulnya lah. Kereta cepat Jakarta-Bandung resmi beroperasi sejak Oktober 2023 atau 2 tahun lalu. Pemerintah tentu harus mencari solusi cepat agar keberlanjutan Wush tidak terganggu beban utang serta dugaan pidana yang ada di baliknya. Tim Liputan Kompas TV.